enak. Ya. Adapun kasus yang memang mengalami turun bro itu juga sama enak. Tapi turun bro memang harus ada pemijatan khusus sebetulnya. Ya, untuk dinaikkan. Saya ada, alhamdulillah sudah lama menangani yang turun bro, dan itu dari Aroya ya, banyak itu ya, udah Allah. Jadi yang turun bro itu, bayangkan baru usia sekitar 19 tahun, 20 tahun sudah banyak yang turun bro. Ya, Allah Akbar. Ya, turun bro tuh, ya begitu. Jadi si usus, jadi gini, di setiap perut kita itu ada namanya dinding sel pelapis, yang dimana ini membatasi supaya usus itu tidak turun. Kiri kanan ada. Dan turun bro itu turun ususnya itu menjebol dinding sel itu ya, tidak bisa dua-duanya, pasti salah satu. Ya, entah kiri yang turun atau kanan. Ya. Beda. Ada yang kiri, ada yang kanan, ya. Pasti salah satu. Ya, qadarullah. Nah, jadi diibaratkan ketika dinding sel ini ya, ini dijebol oleh usus, maka ini diibaratkan itu seperti paku yang menancap kuat. Kita bayangkan paku menancap kuat, ya. Kalau kita langsung cabut, paksa, bagaimana rasanya? Nah, itulah yang dirasakan oleh pasien ketika ada yang mengalami sakit turun bro, langsung kita, ya langsung disangsur, langsung didorong. Nah itu berbahaya, ya. Oke, misalnya saat itu enak, tapi ingat keluarnya pun akan semakin deras. Karena apa? Dinding sel ini yang terbuka ini tidak ditutup lagi. Ya, jadi ditutup lagi bu. Jadi tetap buka seperti ini. Dia naik, tapi ini tetap terbuka. Ya, makanya terapi yang kita perlukan itu adalah ketika untuk mengeluarkan itu kita lemahkan dulu kiri kanan. Kan kita gitu kalau menyebut paku ya. Gini dulu, goyang-goyang dulu. Ya. Nah, kiri kanan, atas bawah, kita longgar-longgar. Longgar-longgar, kemudian sudah itu ya, maka baru kita apa? Cabut. Tapi ini masih terbuka, ya. Maka bagaimana treatmentnya? Nah, maka ini ada pembicaraan khusus untuk menguatkan area perut, gitu kan? Teknik mandiri, ya. Gimana nanti memang ini harus kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan nanti bisa ada agenda secepatnya untuk ada kerk holistik, ya. Di mana nanti memang ada istilah studi kasus untuk yang hernia dan segala macam. Itu nanti ada, insya Allah, ya. Cuman ini jadwal masih harus diatur dulu ya, karena memang padat ya, luar biasa. Ini sampai Maret ini sudah penuh jadwal sampai sebelum lebaran ya. Bahkan setelah lebaran pun masih istilahnya ada, jadi kan. Ini nanti diatur dulu ke Abinisa. Jadi kan. Bahkan ini pun dari jauh-jauh hari ya Abinisa ya. Saya jadwal kami tanggal sekian. Ya. Kemudian akhirnya kan kalau dulu awalnya mau tanggal 17 18 toh. Ya, ke sini tuh. Tapi saya ganti waktu itu ketika sebulan sebelumnya tuh, ganti ke tanggal 34 saya bilang. Ya, ketika awal November itu. Digantilah ke tanggal 34 ini karena alhamdulillah bisa terlaksana. Ya. Untuk saya untuk ke sana ke Makassar. Nah, jadi qadarullah yang mengelola jadwal prof itu saya. Ya, mengelola jadwal prof, mengelola jadwal trainer yang lain yang di pusat untuk mereka bisa bisa bilang ke daerah itu saya. Jadi kalender itu kalau lihat di sana itu saya sibuk coret-coret, ya. Jadi prof kalau nanya jadwal pasti ke saya. Ja, bapak tanggal segini ada jadwal kemana? Kata beliau. Ya, bapak tanggal segini ke sini pak, ke sini. Ya. Nah, jadi emang saya yang tahu ya seperti itu. Nah, balik lagi. Jadi kalau ada orang yang seperti ini, yang turun bro itu, ya maka ingat ya tidak boleh langsung dicabut, langsung dipijat. Pijatnya langsung dorong, ya tidak. Tapi kita lemahkan dulu ya kiri kanannya. Jadi kalau misalkan kita untuk terapi mandirinya pasien supaya bisa melemahkan itu, yang pertama pasien seperti ini, ya. Nah gini dulu aja pasiennya, ringan aja gini gerakannya. Kita cuma untuk melemahkan aja, bukan untuk memang langsung dibuka rongga lebar. Ini kemudian gini, ya. Kalau misalnya kita terapis bisa bantu silahkan, ya. Itu gimana kita sebagai terapis, ya.
Nah itu untuk melemahkannya. Nah setelah itu Bu, baru kita masukkan pelan-pelan. Kemudian pakailah gerakan mandirinya itu, ya, yang dimana memang untuk menguatkan ini, ya. Kalau misalkan mau pakai gerakan mandiri yang sudah belajar pas, misalkan atau PSI lah, apalah ya, banyak ya, misalnya komunitas-komunitas pijat misalkan ya, silakan, ya, pakai, ya, insya Allah seperti itu. Nah, jadi tidak akan seseorang ini bisa terkena penyakit ya radang usus buntu jika dia minum air putih yang cukup. Catat, ya, minum air putih yang cukup. Tidak akan bisa dia terkena penyakit pencernaan yang lainnya, radang usus buntu, ginjal, segala macam kalau air putihnya cukup. Dia bisa terkena ya seluruh penyakit itu karena apa? Air putihnya tidak cukup awalnya. Gitu dulu. Sekarang saya tanya, cara mengukur air putih ya takaran untuk kita sendiri gimana? Rumusnya apa? Jangan dipukul rata 2 liter. Ya, jangan. Ya, gak akan cocok. Berat badan kita misalkan Satila misalkan taruhlah misalkan 60. Ya, kalau 60 dikali berapa? Nih. Nah, dikali 30 cc. Hasilnya berapa? 2 liter. Ya. Nah, seperti itu Bu. Misalkan 75 kilo ya dikali 30 cc sama dengan berapa ini? 2,5 harus banyak juga sih. ya 2,5 Berat liter badan tambah banyak. ya. Nah ini berat badannya misalkan ya ada misalkan yang 90 kilo. Oh, subhanallah. Nah, Masih banyak-banyak. lebih banyak lagi, berarti 3 liter. 3 liter. Nah, saya 3 liter ini. Ya. Saya 3 liter, Bu. Ya. Saya berat badan 90 loh. Kemarin-kemarin. Sekarang mah enggak. Ya. Nah, dulu ketika terjadi pembengkakan di segala sisi, ya. Nah, jadi segini. Jadi ini caranya. Ya sampai salah nanti orang yang gemuk Pak 2 liter, ya 2 liter, ya kekurangan nanti, ya dehidrasi dia, tidak cocok, ya soalnya berat badan. Saya 1 liter gitu. Ya. Kalau ada orang yang misalkan berat badannya berapa? 50 misalkan ya atau 45, berarti 1,5 liter sehari, berarti 1,5 liter tuh botol yang sebesar ini ya, aqua yang sebesar ini. 3 ini. Udah. Ya segitu aja. Cocok. Enggak bisa lebih. Mau lebihan boleh lah, silahkan lebih bagus. Oh. Jadi air putih itu kalau lebih itu memang insya Allah lebih bagus lah. Ya, insya Allah. Jadi air putih itu ketika lebih maka bagus. Walaupun nanti akan banyak kecil. Itu aja. Ya. Kita kalau selama safar itu Bu, ya kita kan pasti mengalami semuanya. Untuk minum itu jarang. Karena hawanya pun untuk terlalu banyak minum pun malas rasanya, ya rasakan. Maka ketika sudah mendarat, ya maka pastikan minum air putih itu harus banyak. Ya sudah tiba di tujuan, ya banyak kan minum air putih. Ya oke, paham ini menentukan rumusnya? Insya Allah, ya paham ya. Nah, kira jam berapa ini Ustaz Sukri? 10. Baik ya. Udah hampir jam 10. Oh iya, baik ya. Saya takut kelewatan soalnya. Asik menjelaskan ya. Nah, baik. Semuanya kita lanjut lagi. Ya sedikit ya.